Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas ya tentang aplikasi pinjaman online yang terdapat di Google Play Store. Jadi untuk nama aplikasinya bernama KTA Kilat. Nah, jadi apa saja sih resikonya ketika kalian itu gagal bayar atau telat membayar di aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini? Oke, mari kita bahas tuntas di video kali ini. Pastikan kalian itu simak ya videonya mulai dari awal sampai akhir supaya kalian itu benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta klik tanda loncengnya agar kalian tahu jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ya, di sini kita bahas untuk aplikasinya. Nah, jadi ketika kalian itu gagal bayar atau telat membayar di aplikasi pinjaman online KTA Kilat, maka resikonya apa saja? Kalian simak videonya. Nah, kalian itu tidak perlu takut ya ketika gagal bayar atau telat membayar di aplikasi KTA Kilat ini ya. Yang terpenting kalian itu tahu aturannya, teman-teman. Karena banyak sekali ya yang terkena mentalnya ya, terutama mental ya biasanya, terkena mentalnya takut karena tidak tahu aturannya, teman-teman. Jadi mudah untuk ditakut-takuti. Yang terpenting kalian itu tahu aturannya. Oke, jadi untuk resiko yang pertama. Nah, untuk resiko yang pertama, denda bunga kalian akan menumpuk ya. Denda atau bunga kalian akan menumpuk. Kemudian yang kedua, maka kalian akan dihubungi oleh pihak pinjol ya, akan dihubungi terus dari pihak pinjol. Nah, ketika kalian itu dihubungi, maka kalian cukup memberikan jawaban ya, jangan lari dari tanggung jawab, jangan langsung menghilang ya. Yang terpenting kalian sudah memberikan jawaban. Misalkan kalian belum ada, kalian bisa menjelaskan keadaan saat ini seperti apa, dan kalian bisa memberikan jawaban untuk saat ini belum ada, nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Kalian jangan sekali-kali memberikan janji-janji, misalkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu, atau 1 bulan. Jangan seperti itu. Cukup memberikan jawabannya, nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Jangan memberikan janji-janji ya. Jadi seperti itu. Kemudian, apakah kontak di handphone kalian aman? Oke, jadi untuk aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK itu tidak memiliki akses ke kontak. Hanya memiliki akses ke kontak yang peminjam dan darurat, jadi tidak memiliki akses ke kontak lain ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk semua kontak yang ada di handphone kalian itu aman ya, kecuali kontak darurat dan kontak kalian. Jadi seperti itu ya. Kemudian ketika masih menghubungi terus, sudah kalian berikan jawaban, ketika sangat mengganggu, kalian bisa matikan handphonenya atau kalian bisa ganti nomor ya. Yang terpenting kalian sudah tanggung jawab, nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Jadi kalian tidak langsung menghilang, oke? Kemudian yang ketiga, untuk resiko yang ketiga, kemungkinan kalian bisa didatangi debt collector. Nah, ketika kalian itu didatangi debt collector, kalian tidak perlu takut, teman-teman ya. Yang terpenting kalian itu tahu aturannya seperti apa. Oke? Nah, jadi ketika debt collector itu datang ke rumah kalian, maka kalian itu bisa sambut dengan baik ya. Kalian bisa tanyakan mulai dari ID card-nya, identitasnya, surat tugasnya, seperti itu ya. Jadi kalian sambut dengan baik. Nah, misalkan debt collector itu ngotot ya atau menggertak kalian untuk membayar hari itu juga. Jika kalian itu tidak ada, maka kalian itu tidak perlu memaksa, teman-teman. Jangan sampai kalian itu gali lubang tutup lubang ya. Jangan sampai memaksa, jangan takut, teman-teman ya. Kalau belum ada ya udah, nggak usah dipaksa ya, nggak usah dipaksa. Kalian bisa menjelaskan keadaan kalian saat ini seperti apa, dan kalian cukup memberikan jawaban. Nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Jangan memberikan janji-janji juga ya ketika didatangi debt collector. Jangan memberikan janji-janji, cukup memberikan jawaban. Nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar ya. Jadi seperti itu. Kemudian misalkan debt collector jika tidak membayar hari ini juga akan saya sita sebagian barang-barangnya. Oke, jika ada yang seperti itu langsung aja videokan ya. Karena tidak boleh semena-mena menyita barang ya. Tidak boleh semena-mena menyita barang. Langsung saja kalian videokan jika ada yang seperti itu. Kemudian misalkan ada yang bertindak anarkis, videokan. Misalkan ngancem-ngancem, videokan. Itu sudah ada pasal-pasalnya, teman-teman ya. Ancaman itu sudah ada pasal-pasalnya. Kemudian misalkan bertindak anarkis, itu juga sudah ada pasalnya ya. Pokoknya kalian itu jangan takut ya. Jangan takut, apalagi takut di penjara, teman-teman ya. Sesuai dengan undang-undang ya nomor 39 tahun 1999 pasal 19 ayat 2.
Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, jadi kalian itu tidak akan bisa dipenjara ya. Jadi tidak akan bisa dipenjara dengan masalah kalian itu belum mampu atau tidak mampu membayar hutang ya. Tapi yang namanya hutang memang harus dibayar ya teman-teman ya, memang harus dibayar. Oke, jadi misalkan ya kalian ditakut-takuti akan saya tempuh ke jalur hukum atau ke jalur pengadilan. Oke, jika ada yang seperti itu, kalian cukup jawab simpel saja. Oke, kalau memang maunya seperti itu, saya tunggu saja surat dari pengadilannya. Seperti itu saja, nggak usah takut teman-teman. Sampai detik ini ya, atau sampai saat ini, belum ada ya yang namanya galbay atau gagal bayar atau telat membayar sampai diproses ke jalur hukum, sampai dibawa ke pengadilan, sampai di penjara. Itu belum ada teman-teman. Kenapa? Karena pihak pinjaman online untuk menempuh ke jalur pengadilan itu berpikir berkali-kali. Kenapa? Karena tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Hutangnya berapa, habis biayanya berapa, itu tidak akan sebanding. Saya punya teman ya, mantan debt collector dari berbagai pinjaman aplikasi. Itu memang seperti itu, cuma gertakan akan dibawa ke jalur hukum. Nah, itu cuma gertakan, memang karakternya harus seperti itu untuk menakut-nakuti. Ya, memang harus seperti itu. Dia bilang nggak mungkin akan dibawa ke situ. Karena apa? Karena tidak sebanding nanti dengan biayanya ya. Dan kalau semua yang galbay atau telat membayar dibawa ke pengadilan, sudah habis biaya berapa, dan itu sangat sibuk teman-teman ya. Jadi nggak ada, makanya sampai saat ini belum ada ya yang sampai seperti itu. Oke, jadi kalian itu jangan mudah ditakut-takuti lah ya. Jangan mudah ditakut-takuti. Kemudian untuk yang keempat, resiko yang keempat, kalian akan dimasukkan ke slik OJK dan masuk daftar BI checking, daftar hitam ya. Jadi kalian tidak akan bisa pinjam di platform manapun. Ya, jadi ketika kalian itu sudah melewati 90 hari, harusnya peraturan dari OJK itu hutangnya sudah dianggap lunas, tetapi mungkin banyak yang masih dikejar ya, banyak yang masih dikejar. Nah, harusnya ketika sudah 90 hari hutangnya dianggap lunas dan dimasukkan ke slik OJK, kalian masuk daftar hitam BI checking, tidak bisa hutang di platform manapun. Seharusnya kalian itu senang ketika tidak bisa hutang lagi ya di platform manapun. Kalian dijauhkan dari riba ya. Jadi seperti itu. Nah, harusnya kalian senang, kalian menempuh hidup baru tanpa riba ya. Oke, jadi ketika sudah 90 hari harusnya kan sudah dilarang ya untuk mengejar nasabahnya lagi, tetapi mungkin sampai bertahun-tahun masih ada yang dikejar atau berbulan-bulan masih ada yang dikejar. Nah, yang namanya hutang kan memang harus dibayar ya teman-teman. Misalkan kalian itu ingin melunasi hutang kalian cukup bayar pokoknya saja. Misalkan hutang 2 juta, ya sudah bayar 2 juta saja, bunganya nggak usah dibayar. Kalian bisa bicarakan dengan pihak pinjaman online-nya ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya buat teman-teman yang saat ini masih terjerat pinjaman online. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, segera terbebas dari hutangnya. Dan buat teman-teman yang saat ini belum terjerat pinjaman online, janganlah kalian itu mencoba untuk mendekati pinjaman online. Lebih baik kalian itu pinjam ke saudara yang tanpa bunga. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.